Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat pengurus Madrasah Hasyim Asy'ari 2 Kudus, yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari 2 Kudus, yang saya hormati segenap Dewan Guru Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari 2 Kudus, serta siswa-siswi Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari 2 Kudus, khususnya yang tergabung dalam Matsama Daring pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran daring. Mudah-mudahan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk yang kedua kalinya, salawat serta salam tak henti-hentinya kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat, kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari 2 Kudus, khususnya kelas 10, di sini Bapak akan memberikan Matsama Daring dengan tema Faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik siswa-siswi peserta Matsama yang saya banggakan, di sini Bapak akan menerangkan terkait dengan Faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Definisi aswajah secara umum adalah senantiasa berkomitmen mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan thariqah para sahabatnya dalam hal akidah, amaliyah fisik atau fikih, dan hakikat atau tasawuf dan akhlak. Sedangkan definisi aswaja secara khusus adalah golongan yang mempunyai iktikad atau keyakinan yang searah dengan keyakinan Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama, prinsip at-tawasut, yaitu sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah Shahifah 153 yang bunyinya, demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan sebagai umat yang adil dan pilihan, agar kalian kelak menjadi saksi atau tolak ukur penilaian atau sikap dan perbuatan manusia pada umumnya, dan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi atas kamu semua. Prinsip yang kedua adalah prinsip tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli atau rasional atau logis maupun dalil nakli atau tekstual. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata, dan kami telah turunkan bersama mereka Alkitab dan Al-Mizan atau neraca penimbang keadilan, supaya manusia dapat menegakkan keadilan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip al-ittidal atau tegak lurus, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikanlah orang-orang yang beriman supaya menjadi para pembela kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saksi yang menegakkan keadilan. Jangan sampai kebencian kalian pada suatu kaum menjadikan kalian tidak berlaku adil.
Selain ketiga prinsip tadi, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengamalkan sikap tasamuh atau toleransi, yakni menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun, bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda, melainkan dalam meneguhkan apa yang diyakini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka berbicaralah kamu berdua, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun, kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, dan mudah-mudahan ia ingat dan takut." Quran surat Toha Shafifah 44. Penjabaran prinsip aswaja dalam tataran praktis sebagaimana dijelaskan Kiai Haji Ahmad Siddiq, bahwa prinsip-prinsip ini dapat terwujudkan dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, akidah. A. Keseimbangan dalam penggunaan dalil akli dan dalil nakli. Yang kedua, memurnikan akidah dari pengaruh luar Islam. Yang ketiga, tidak gampang menilai salah atau menjatuhkan vonis syirik, bid'ah, apalagi kafir. Yang kedua, syariat. A. Berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, akal baru dapat digunakan pada masalah yang tidak jelas dan nas yang jelas. Yang ketiga, dapat menerima perbedaan pendapat dalam menilai masalah yang memiliki dalil yang multi interpretatif atau zani. Yang ketiga, tasawuf atau akhlak. A. Tidak mencegah, bahkan menganjurkan usaha memperdalam penghayatan ajaran Islam selama menggunakan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. B. Mencegah sikap berlebihan atau hulu dalam menilai sesuatu. Yang ketiga, berpedoman kepada akhlak yang luhur, misalnya sikap syaja'ah atau berani antara penakut dan ngawur atau sembrono, sikap tawaduk antara sombong dan rendah diri, dan sikap dermawan antara kikir dan boros. Yang keempat, pergaulan antar golongan. Mengakui watak manusia yang senang berkumpul dan berkelompok berdasarkan unsur pengikatnya masing-masing. Yang B. Mengembangkan toleransi kepada kelompok yang berbeda. C. Pergaulan antar golongan harus atas dasar saling menghormati dan menghargai. D. Bersikap tegas kepada pihak yang nyata-nyata memusuhi agama Muslim. Yang kelima, kehidupan bernegara. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dipertahankan karena merupakan kesepakatan seluruh komponen bangsa. Yang kedua atau B, selalu taat dan patuh kepada pemerintah dengan semua aturan yang dibuat. C. Tidak melakukan pemberontakan atau kudeta kepada pemerintah yang sah. D. Kalau terjadi penyimpangan dalam pemerintahan, maka mengikatnya dengan cara yang baik. Yang selanjutnya adalah prinsip aswaja yang keenam, adalah kebudayaan. A. Kebudayaan harus ditempatkan pada kedudukan yang wajar. B. Kebudayaan
yang baik dan tidak bertentangan dengan agama dapat diterima dengan baik. Yang C, dapat menerima budaya baru yang baik dan melestarikan budaya lama yang masih relevan. Yang selanjutnya adalah dakwah. Yang pertama, berdakwah bukan untuk menghukum atau memberikan vonis bersalah, akan tetapi mengajak masyarakat menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdakwah dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Yang ketiga, dakwah dilakukan dengan petunjuk yang baik dan keterangan yang jelas, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sasaran dalam berdakwah. Demikian materi Matsama pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kelas 10 dan bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.